3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pada malam hari ini Bante ingin melanjutkan lagi. Sekarang hari apa? Berapa hari lagi? Ini pengumuman juga mungkin ya. Jadi nanti hari Sabtu sebelum makan siang itu yang terakhir ya. Jadi mohon untuk menjaga ketenangan, tidak bicara dulu. Jadi mumpung masih ada waktu kesempatan, Anda gunakan kesempatan ini untuk terus berlatih. Nanti hari Sabtu setelah makan siang Anda bebas. Ya kira-kira nanti pukul 4 sore pada saat itu ada penutupan. Dan nanti kalau ada yang merencanakan mau pulang itu sebaiknya minggu subuh ya. Jadi kalau ada percuma hari Sabtu itu pulang sore atau malam macet ya. Jadi tadi ada yang antar jemput, nah itu katanya kejebak macet 2 jam nggak berjalan ya. Jadi kalau ada yang mau menjemput lebih baik minggu jam 4 subuh Anda turun dari ini ke Jakarta ya. Tapi kalau Anda mau paksa sore atau malam, kadang nanti perjalanan itu bisa jadi sangat panjang. Lebih baik kalau ada yang mau menjemput itu nanti ya mungkin Sabtu malam atau jam berapa ya. Nanti minggu pukul jam 4 pagi Anda harus berangkat. Karena takut juga makin siang nanti semakin padat Anda macet, terjebak macet. Itu ya pengumuman. Jadi nanti selama sisa waktu sampai Sabtu siang ini dipergunakan. Jadi Bante ada melihat dari tadi laporan dari para yogi wanita ini, banyak yang mengalami ya perubahan. Ada beberapa yang memang sudah berkembang dan ada yang sudah semakin jelas tentang langkah atau teknik meditasinya ya. Nah, mumpung masih ada waktu di sini dimaksimalkan, mohon untuk menjaga ketenangan, untuk menjaga yang keheningan, karena nanti takutnya mungkin masih ada mungkin orang-orang yang mungkin masih banyak bicara atau mengganggu, nanti takutnya kan jadi karma buruk, dan juga nanti orang-orang yang masih serius ini mungkin bisa terganggu. Mohon untuk menjaga terus ya noble silence atau tidak bicara, karena nanti sisa waktu ini ya Anda pergunakan benar-benar untuk berlatih ya. Karena kadang kalau Anda sudah pulang, dipastikan ini apa? Dipastikan apa ya? Dipastikan apa? Dipastikan apa? Dipastikan apa? Kalau Anda udah pulang dipastikan apa? Enggak, dipastikan apa dulu? Ya, benar. Pastikan datang lagi.
Ayo ditanya nih, jujur ya. Kalau Anda udah pulang dari sini ya, misalnya jangan jauh-jauh lah, hari Minggu ya, dipastikan Anda apa? Nah ini jadi penting ya, makanya di sini Bante ingin mengajak di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 sutanya ke-53 pada niyami angga. Nah artinya itu padani ya, padania artinya itu adalah ini ya, yang membantu. Angga ini faktor. Jadi ada 5 faktor yang membantu dalam usaha. Nah, ini yang pertama adalah memiliki keyakinan. Nah nanti ketika Anda pulang, ini tolong jadi nanti keyakinan Anda itu kepada Sang Tathagata, kepada Sang Buddha. Nah, yang pertama itu Sang Buddha ini punya kualitas yaitu adalah seorang arahat, tercerahkan sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, yang sempurna menempuh jalan pengenal dunia, pelatih terbaik dari orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa yang tercerahkan, yang suci. Nah di sini nanti ketika Anda sudah tahu mungkin beberapa pengetahuan atau beberapa teknik meditasinya itu, nanti Anda punya keyakinan itu bukan dengan individu yang maupun juga mungkin dengan Bante. Nanti Anda setelah pulang ini ya nanti mungkin Anda diharapkan ya untuk terus berlatih, diharapkan untuk menjaga atau juga untuk terus mengembangkan. Karena Bante melihat ada ibu-ibu itu sudah berpotensi untuk ya bisa mencapai jana. Nah, tetapi kalau Anda pulang tadi pasti apa? Pasti apa dulu? Kalau pasti dilanjutkan ya. Nah ini bagus. Tapi kalau pasti Anda berhenti, nah ini ya. Jadi tolong perjuangan Anda yang Sabtu Minggu ini nanti jangan disia-siakan. Ketika Anda sudah pulang, tolong ya dirawat atau juga terus dipertahankan dan terus dijaga. Ya. Jadi keyakinan Anda berlatih itu terus dipertahankan. Karena mungkin Bante ya berpikir ya, kalau Anda sekarang hasilnya sudah sampai ini, kemudian nanti dilanjutkan 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, ya mudah-mudahan Anda mencapainya ya. Tetapi kalau habis dari sini pulang Anda tinggalkan, apa yang terjadi? Apa? Ibarat Anda sedang memasak air nih, sekarang sudah hangat-hangat ya. Terus besok Anda di rumah itu nggak dipanasin atau nggak dimasak lagi, apa yang terjadi? Dingin lagi ya. Sama, ketika nanti Anda pulang, tolong dihangatin, dipanaskan, terus dirawat, terus dilatih. Dan nanti suatu saat ya semakin matang atau perkembangan Anda semakin dalam kualitasnya, pada saat itu ya Anda baru mungkin tidak mau lagi istilahnya ya meninggalkannya. Tapi kadang kalau dalam perjalanan ini mungkin dikarenakan kesibukan, dikarenakan menunda, jadi kayak orang Belanda ya apa? Jadi kalau ditanya besok ya. Jadi selalu menunda. Nah ini nanti apa yang terjadi? Anda akan menurun konsentrasinya. Mohon untuk terus dilatih. Kemudian ada tadi dalam proses untuk perjuangan kita berlatih itu, ini juga ada faktor yang kedua, yaitu ia jarang sakit atau menderita.
Dan dijelaskan lagi, ia memiliki pencernaan yang baik, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, melainkan sedang dan sesuai untuk berusaha. Nah, jadi mohon juga jaga kesehatannya supaya nanti ketika Anda pulang pun Anda tetap bisa berlatih. Kemudian yang ketiga, dalam usaha itu ia harus jujur, terbuka. Jadi seseorang mengungkapkan dirinya sebagai adanya kepada guru dan teman-temannya, para biku yang bijaksana. Dan nanti ya ketika Anda mau ya berlatih itu tadi punya kesehatan dan juga berusaha untuk terbuka, jujur. Nah, jadi nanti ada beberapa mungkin yang masih melanjutkan ya. Tadi ada Bante ya kasih kesempatan ya, kalau memang Anda mau ya Bante kasih waktu dan nanti Anda bisa menghubunginya tapi ya atau seseorang nanti Anda bisa menyampaikan ya laporan atau perkembangannya dan nanti Bante mendengarkan. Dan kemudian ya kalau nanti laporannya itu mungkin hanya mengingatkan atau hanya memberitahu saja atau nanti kasih PR baru, nanti coba Anda jujur, terbuka, dan nanti ya Anda berusaha mengarahkan saja. Kemudian yang berikutnya itu ia membangkitkan kegigihan untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dan mendapatkan kualitas yang bermanfaat. Ia kuat teguh dalam pengarahan usaha, tidak mengabaikan tugas melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Ini penting ya. Kadang ketika Anda tadi sudah gigih, tapi kadang mungkin Anda tadi tidak mempertahankan. Nah, ada cerita seperti ini ya. Kalau yang biasanya itu umumnya ya, yang Anda jaga, yang Anda piara itu yang bagus atau yang baik? Yang bagus atau yang baik? Yang dijaga? Yang benar? Yang baik atau yang jahat yang Anda terus pertahankan? Benar lah, benar ya? Ya, Bante percaya Anda semua di sini orang baik, tapi umumnya yang banyak orang-orang itu yang dipertahankan yang buruk, benar nggak? Malas yang dipertahankan, benar nggak? Terus apalagi? Iri hati, apalagi? Kebencian, apalagi? Apa? Tidak jujur, apalagi ya? Malas, ya. Nah intinya dari tadi yang ini cuma disebutkan itu, Anda tidak meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat, malah mempertahankan, benar nggak? Malas kan terus dipertahankan, apalagi tadi ya. Nah ada kisah cerita itu ya, mungkin kalau Anda yang sudah dengar mungkin dengar aja ya. Jadi ada satu bapak itu di dalam perjalanan ya. Jadi kisahnya bapak ini seorang nelayan. Bapak ini setiap kali nelayan atau ini ngambil ikan, tangkap ikan, banyak ikan-ikannya ini kemudian dibawa ke satu desa, dijual di pasar. Pada suatu saat bapak ini bertemu dengan seorang pemuda membawa satu ini ya, harimau atau macan. Nah jadi pada saat itu bapak itu juga dalam kesepian. Kemudian karena pemuda ini menawarkan harimaunya itu, nah akhirnya bapak ini berpikir tadi dia ingin. Kemudian bapak ini akhirnya membeli setengah bagian dari ikannya itu diberikan kepada pemuda itu. Nah akhirnya dia pulang membawa harimaunya itu ke rumahnya. Nah kemudian banyak orang-orang was-was kan, dia beli harimau, dia piara. Nah kemudian yang lambat laun harimau itu juga menjadi jinak. Nah tapi suatu saat
bapak ini ya tadi dia harus mengirim ikan lagi ke desa lain. Nah pada saat di perjalanan, ketika dia mau perjalanan pulang, terjadi musibah. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak ini tidak bisa pulang segera karena perlu waktu untuk memperbaiki ada yang longsor itu. Nah dibutuhkan dalam proses perbaikan jalan itu 5 hari. Nah apa yang terjadi? Dia segera pulang ke rumahnya, dia melihat harimau itu masih ada kan. Apa yang terjadi lagi? Harimau itu sedang lapar. Akhirnya ketika harimau itu tadi dipeluk sama bapak ini, dia dimakan. Ya itu ceritanya. Dari kisah ini apa yang kita bisa ini? Jadi kadang kita tuh pelihara yang buruk, benar nggak? Paham ya? Dari kisah ini ya. Jadi kemalasan contohnya ya, atau mungkin iri hati lah, atau yang buruk lagi ya. Itu Anda pertahankan nggak? Yang umumnya kan dipertahankan ya. Anda berkerabat atau Anda terus ya melakukan itu, kemudian suatu saat perbuatan buruk itu akan menjatuhkan Anda. Benar nggak? Jadi tadi tinggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat itu. Jadi kadang tadi seperti bapak itu, dia piara yang berbahaya. Jadi sama nanti Anda jangan piara malas, piara apa lagi? Benci, apalagi ya, iri hati, apalagi lah, penipu dan sebagainya. Nah ini jadi tolong tinggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dan terus ini mengembangkan kualitas-kualitas yang bermanfaat. Nah, ini jadi penting. Terus tadi ya Bante melihat beberapa perempuan itu memang gigi ya. Tapi kalau nanti dalam meditasi itu Anda juga harus seimbang. Kadang terlalu semangat, mungkin nanti kalau Anda mungkin dalam ya mungkin 2-3 jam, tapi dalam kondisi mungkin konsentrasinya itu belum terlalu dalam. Nah akhirnya ketika Anda memaksakan diri, hasilnya itu nanti tidak terlalu maksimal. Nah, kemudian mungkin nanti Anda mungkin menurun keyakinan atau semangatnya. Maka penting nanti kalau sudah pulang dari sini itu, yang penting itu Anda bisa menjaga dan mempertahankan dulu rutin hari demi hari, nanti bulan demi bulan, baru nanti mungkin duduk meditasinya Anda tambah lagi. Jadi Bante tadi melihat ada beberapa yogi perempuan itu sudah adalah tadi bagian nita ya. Jadi tapi kalau Anda mungkin tadi bisa merawat sampai mungkin berbulan-bulan menjadi matang, nah nanti ada sistematis dari Patibhaka Nimitta yang sudah dipertahankan 3 jam itu, nanti ada pengecekan bawangga Nimitta dicek apa. Kemudian kalau sesuai, kemudian Bante akan memberikan pengarahan tentang 5 faktor jhana. Jadi ada 5 faktor jhana, witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata itu diketahui satu persatu. Apa itu witaka? Witaka artinya mengarah dan menempatkan pikiran pada Patibhaka Nimitta. Nah, tadi mungkin juga ada yang kurang paham tentang jhana. Jhana ini kalau diterjemahkan itu tercerap, artinya yang absorption. Nah jadi nanti tadi di batin ini tercerap oleh objek, tercerap oleh Patibhaka Nimitta. Nanti ada di dalam adayawatu atau di landasan batinnya itu nanti dia sadari ada 34 cetasika di dalam landasan batinnya. Tetapi dalam proses untuk mengembangkan jhana wasi atau keterampilan jhana itu dibutuhkan hanya 5 cetasika aja. Yang pertama tadi
Witaka, mengarah dan menempatkan pikiran pada Patibagga Nimitta. Kemudian wicara, wicara ini mempertahankan terus-menerus pikiran ini pada Patibagga Nimitta. Kemudian piti, piti ini adalah kegiuran, kegembiraan pikiran pada Patibagga Nimitta tersebut. Jadi ada kegiuran terhadap Patibagga Nimitta. Kemudian yang keempat adalah ini, suka atau kebahagiaan. Suka di sini adalah kebahagiaan atau pengalaman kebahagiaan pada saat fokus pada Patibagga Nimitta tersebut. Kemudian yang kelima adalah ini, ekagata, kemanunggalan pikiran. Jadi pikiran ini fokus dengan Patibagga Nimitta. Ini 5 faktor jana ya. Jadi nanti kalau Anda sudah punya Patibagga Nimitta, bisa dipertahankan dalam waktu mungkin 3 jam itu. Nah nanti berlangsungnya mungkin 1 jam atau lebih itu, faktor-faktor jana itu bisa disadari. Itu tapi nantilah. Jadi kalau sekarang ya Bante melihat Anda sedang berkembang, diusahakan untuk mempertahankan dan juga berusaha untuk terus merawatnya dan juga terus berlatih hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ibarat seperti ini ya, menanam sebuah benih. Ketika pulang Anda ini punya benih, tapi nanti kalau Anda tidak rawat, ibarat benih Anda taruh di meja, hidup enggak ya? Hidup enggak? Enggak ya. Tapi kalau Anda punya benih, ya misalnya pakai kasihlah Anda benih padi ya, terus Anda tanamlah di tempat yang benar. Misalnya Anda tempatkanlah di tanah. Kemudian Anda kasih air. Kemudian Anda kasih mungkin ini juga sinar matahari. Nah nanti apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tumbuh kan? Nah apakah langsung bisa ada padinya? Berapa waktunya? Berapa? 100 hari ya. Jadi umumnya sama. Ketika Anda sekarang udah bawa benih meditasinya ini, tolong dibawa pulang benar-benar. Dan juga nanti kalau bisa tadi dirawat, dijaga dan juga dirutinin. Tapi mungkin yang penting itu Anda rutin sehari sekali atau 2 kali. Tapi itu ya, dengan jangka juga tidak terlalu lama. Kalau yang Anda mungkin masih berupa cahaya tapi belum stabil. Jadi perempuan-perempuan ini luar biasa dan juga laki-laki juga luar biasa ya. Pada kesempatan ini Bante ngarahin dapat ya. Nah tinggal nanti mudah-mudahan Anda bisa terus ini ya berlatih, karena kadang ketika Anda pulang itu sibuk atau Anda juga mungkin malas ya. Ini tolong dirawat, dipertahankan dan terus ditingkatkan sedikit demi sedikit, atau juga ini ya, setetes demi setetes. Jadi ada tadi ya, mungkin juga sama laki-laki juga bagus ya, karena teknik yang sederhana ini ternyata terbukti ya. Jadi tadi ada satu ibu itu baru dibilangnya, wah udah di sininya macam-macam lah cahayanya ya. Baru dikasih tahu, baru diperhatikan, dia langsung datang lagi kasih tahu ada cahaya gitu ya. Tapi dia nggak tahu, dia malah lihatin cahaya itu. Nah ini jadi dari teknik Anapanasati ini yang Bante arahkan ini ada di dalam kitab. Jadi Sang Buddha bilang so satwa asasati satwa pasasati. Dia menarik nafas dengan mindful, dia menghembuskan nafas dengan mindful. Yang kemarin ada Bante bilang pakailah cara bodoh dulu ya. Ternyata begitu sesuai ya. Kan
kemarin Bante ada bilangnya. Jadi ada di dalam 16 langkah. Nah itu dijelaskan kan, ada prosesnya itu. Jadi balik lagi ke teknik meditasi. Nah anapana yang kita praktekkan ini kadang ya memang sesuai ya. Jadi kalau urutan dari 16 langkah anapanasati itu, tarikan panjang, hembusan panjang, tarikan pendek, hembusan pendek. Nah jadi tadi ketika kita mulai dengan tadi startingnya mungkin kayak membuat dulu tarikan dan hembusan dulu. Jadi awalnya kita menarik napas dulu, dibuat dengan panjang. Kemudian nanti proses berlangsung 2-3 kali itu kita hanya menonton, kita hanya melihat atau tahu aja. Waktu narik napas kita tahu lagi menghembuskan napas. Nah ini berarti sesuai, dia tahu dia menarik napas panjang, tarikan panjang. Dia tahu dia menghembuskan napas panjang, hembusan panjang. Ia tahu dia menarik napas pendek, tarikan napas pendek. Ia tahu dia menghembuskan napas pendek, hembusan pendek. Sama, jadi tadi ketika kita menarik napas dulu, buat dulu panjang, terus kemudian buat hembusan panjang. Kemudian nanti 2-3 kali Anda lakukan napas, menarik napas panjang, menghembuskan napas pendek. Nah nanti tarikan itu biarkan secara alami. Anda menarik napas secara alami, tapi Anda tahu tarikan hembusannya itu tahu. Kemudian nanti yang ini ya, tadi ketika Anda terus berlatih atau ia berlatih menarik napas, mengetahui seluruh pernapasan. Ketika tadi kita menarik napas, menghembuskan napas dengan penuh perhatian, atau tadi Anda tahu lagi menarik napas, tahu lagi menghembuskan napas itu, berarti Anda juga mengetahui pernapasan itu. Nah kemudian yang keempat, jadi tadi Bante ada melihat pasang baya, itu artinya itu rileks. Kalau di ini dalam Anapanasati Sutta di kitab kata-kata atau di kitab komentarnya itu ada pasang bayang, artinya itu rileks. Nah jadi rileks ini maksudnya di dalam konteks ini masih kaya sangkara. Kaya sangkara. Nah kaya sangkara ini adalah ini ya, diterjemahkan seluruh proses pernapasan. Jadi menenangkan seluruh proses pernapasan. Nah, tapi sebenarnya di sini kayaknya adalah seluruh menenangkan, atau tadi kalau secara prakteknya itu kita rileks secara jasmani. Jadi ketika Anda terus menyadari, tahu lagi menarik napas, tahu menghembuskan napas itu, Anda badannya menjadi rileks. Seperti itu apa enggak ya? Rileks ya. Jadi ketika sudah rileks, baru Anda memantapkan, baru Anda menerapkan mungkin mitewa sati upatapetwa, atau memantapkan sati di atas bibir. Nah tadi ada satu ibu itu dia bilang di atas bibir itu nggak bisa, dia bilang di ujung hidung, karena benar Bante lihat hidungnya memang mancung ya. Jadi ada satu ini case-nya, dia bilang susah Bante kalau di atas bibir ya, karena long nose atau hidungnya mancung itu, akhirnya di ujung hidungnya ternyata melihat putih kabut ya, luar biasa ya. Jadi tadi ya benar juga kan, Bante Sariputta itu luar biasa ya, bilangnya di atas bibir atau di bukan Bante Sariputta ya, di atas katanya itu dikasih tahu. Jadi Bante Sariputta bilang ada di atas bibir atau ujung hidung. Kemudian di atas kata dijelaskan, kalau hidungnya pendek, ya orang Asia itu umumnya
di atas bibir. Tapi kalau Anda merasa mancung ya, coba dari ujung hidung. Bisa juga ya. Tadi ada satu itu ibu-ibu itu bilang nggak bisa Bante kalau di atas bibir. Kemudian dicoba di ujung hidung, ternyata benar. Nah ini penerapannya tadi, ketika Anda memantapkan sati di atas bibir itu, ini ya, ketika Anda sudah rileks badannya. Jadi tadi mungkin juga atau yang lalu Anda mungkin masih bingung kapan harus pindahkan sati atas bibir ini ya. Yang penting itu udah rileks badannya, karena nanti jangan kejebak ini. Yang ke-8, pasambayang cita sangkara, menenangkan proses batin. Nah ini yang ke-8, ini sudah ada jana. Tapi kalau yang tahapan ini, yang tadi memantapkan sati pada atas bibir itu hanya perlu rileks secara jasmani. Jadi proses Anda tadi tahu lagi tarikan, tahu lagi hembusan. Nah nanti suatu saat beberapa menit kemudian itu badannya rileks. Itu sebenarnya 4 itu maksudnya badannya rileks. Kemudian Anda terapkanlah ini muke nimitewa sating upatatetwa, memantapkan sati di atas bibir. Jadi kadang mungkin konsepnya itu Anda suruh fokus sama nafas. Tapi kalau kita lihat di sini bahasa Palinya, Bante Sariputta itu mengajarkan memantapkan satinya di atas bibir. Jadi satinya ini tidak dengan objek nafas, tidak dengan konsentrasi perhatian lagi pada nafas, tapi membangun atau memantapkan satinya terus di atas bibir itu. Nanti ya ketika Anda sudah seperti itu, belakangan banyak cahaya atau sinar itu, ingat, yaitu balik aja ke objek, balik lagi ke objeknya. Karena kadang ketika Anda sudah makin fokus, kualitasnya semakin dalam, pada saat itu penampakan itu akan semakin menarik. Nah kemudian nanti tadi jangan lengah, kita terus aja balik lagi ke objek, balik lagi ke objek. Nah itu yang Anda harus lakukan ya untuk ini ya. Terus kemudian ada mungkin tadi juga atau yang lalu atau mungkin sekarang, ingat tanpa lagi memberikan perhatian pada pernapasan. Nah ini penting karena ketika Anda sudah menempatkan pikiran pada atas bibir ini, fenomena-fenomena itu akan terjadi. Ada napas atau ada angin atau ada gerakan. Nah pada saat itu tanpa memberikan perhatian pada pernapasan. Ya ingat itu. Jadi teknik meditasinya ini beberapa sudah memahami dan beberapa mengalami perkembangan. Nah kemudian Anda harus ingat juga nimita itu yang di kasus ini adalah tempat sentuhan pernapasan. Jadi nanti fokusnya itu Anda satinya itu sebenarnya ditempatkan saja di atas bibir, memantapkan sati di atas bibir. Ketika Anda sudah badannya rileks ya. Jadi nanti ibarat perjalanan Anda dari Jakarta mau ke sini. Jadi kalau Anda sudah tahu patokannya itu nanti ada pertigaan belok kanan. Sama ketika Anda sudah rileks badannya, patokannya itu, Anda baru ke tahap ini, memantapkan sati di atas bibirnya. Terus tanpa lagi memperhatikan pada napas ataupun pernapasan, itu tugasnya. Itu yang penting, jadi diingatkan lagi. Nah di dalam proses Anapanasati 16 tahapan itu ada Piti Samvedi. Nah Piti Samvedi ini sudah masuk jana. Biasanya ya Piti ini yang lebih mendominasi itu di jana 2. Kemudian untuk Sukha Samvedi ini mendominasinya itu di jana 3. Nah jadi jangan Anda mengejar
mungkin Anda ketika mau meditasi itu ingin mendapatkan ya kebahagiaan atau piti, tidak perlu, karena nanti dalam proses Anda saat ini masih mengembangkan di jana. Sebenarnya nanti kalau Anda bisa mempertahankan Patibhaga Nimitta dengan waktu yang lama 2-3 jam itu, prosesnya itu sebenarnya Anda bisa masuk jana pertama. Jadi kalau Anda pikir nanti kok nggak terasa pitinya, nah itu jangan ya, karena nanti proses untuk merasakan piti, suka dan ekagata itu lebih jelas di jana 2. Kalau Anda ingin mendapatkan piti pada saat ini, itu salah juga ya. Ketika nanti prosesnya piti itu bisa terasa jelas di jana 2. Kalau Anda sekarang misalnya terus mempertahankan di Patibhaga Nimitta itu dengan waktu yang lama, kemungkinan besar memang bisa masuk jana 1, 2, 3, dan 4. Tapi proses itu kalau sekarang belum matang, mungkin Anda kok mungkin tidak terlalu tadi pitinya atau sukanya, nah itu wajar, karena memang faktor jana pertama itu piti dan sukanya ini tidak mendominasi. Tapi nanti di jana 2 pitinya ini akan yang mendominasi, di jana 3 sukanya yang mendominasi. Nah, jadi nanti di perjalanan ketika seseorang sudah punya Patibhaga Nimitta itu cukup dipertahankan saja. Nah nanti kalau sudah Anda memahami 5 faktor jana, disadari satu persatu. Nah jadi waktu Anda menyadari 5 faktornya itu, kalau memang Patibhaga Nimittanya itu sudah benar-benar matang, dan kemudian nanti ketika Anda menyadari satu persatu, witaka, wicara, kemudian pitinya Anda sadari, di situ Anda bisa mengetahui atau Anda mengalami. Dan juga ketika suka, Anda menyadari itu fenomena suka, Anda bisa mengalami suka tersebut. Nah, jadi selama Anda dalam proses itu tidak perlu mengejar, tidak perlu kok pitinya tidak terasa, sukanya tidak ada. Nah itu salah ya. Jadi konsepnya itu nanti kalau Anda mengejar itu di jana 1 itu memang tidak mendominasi. Tapi nanti kalau Anda sudah terampil, diajarkan keterampilan-keterampilan itu dari jana 1 ke jana 2 itu, nah nanti jana 2 yang mendominasi, baru pitinya itu akan terasa jelas ya. Jadi jangan ini, kadang Anda kan mungkin berharap semakin dalam itu mungkin Anda pikir yaitu ingin mendapatkan piti atau suka. Jangan, nanti ada waktunya. Jadi tugasnya hanya memantapkan sati di atas bibir, berarti Anda juga memantapkan Patibhaga Nimitta itu. Jadi langkah yang diajarkan di sini itu fokusnya nanti pertama pada pernapasan dulu, tahu lagi menarik napas, tahu lagi mengembuskan napas, kemudian Anda sudah rileks, kemudian fokus di sini, dan juga sama juga fokus dengan Patibhaga Nimitta itu. Kalau sudah menjadi Patibhaga Nimitta, nah nanti dalam proses 1 jam atau lebih, faktor-faktor jana itu memang sudah ada di dalam hadaya waktu Anda ya, di bawangganya ini. Jadi nanti tidak perlu lagi Anda mengejar yang namanya piti dan suka. Ini kadang mungkin nanti salahnya. Kemudian dalam proses yang ke-7, ke-8 ini, ya ketika Anda sudah memiliki jana ya, dan juga nanti dalam proses Anda berlatih ini ada cita Patisangwedi, Anda sudah mencapai jana, menggembirakan pikiran, kemudian mengkonsentrasi pikiran, membebaskan pikiran, kemudian mengamati ketidakkekalan. Nah ini ketiga kekalannya itu maksudnya adalah terhadap pancakanda. Jadi dengan konsentrasi Anda tadi sudah mencapai samadhi, dan kemudian nanti ada tahapan-tahapan. Nah
Nah, nanti Anda melihat pancakandanya itu yang paramata dhamma. Nah, kalau dari sistem yang ada di Visuddhimagga itu nanti diajarkan meditasi 4 unsur dulu. Ada meditasi 4 unsur, nah nanti dilatih. Kalau sudah konsentrasinya bagus itu, nanti Anda bisa melihat rupa kalapa. Rupa kalapa ini belum menjadi paramata dhamma. Nah, nanti di dalam rupa kalapa itu ada 8 materi atau 8 paramata dhammanya, ada 9 paramata dhammanya, 10 paramata dhammanya. Jadi kalau Anda baru melihat ya rupa kalapa itu belum sampai paramata dhamma. Itu kalau Anda sudah punya konsentrasi dan latih meditasi 4 unsur itu, nah nanti ada sistematisnya, ada nanti 4 mahabhuta itu disadari, unsur tanahnya, unsur airnya, unsur apinya, unsur anginnya. Kemudian nanti ada unsur dari turunannya, yaitu bau, rasa, sari makanan, warna, bau, rasa, ojanya. Jadi sari makanan nanti disadari, dan juga nanti ada beberapa rupa yang lainnya. Yaitu Anda, kalau ada konsentrasi itu Anda bisa mengamatinya. Nah, nanti juga demikian dengan 34 cita-cita sika itu dibahas dari jana satunya. Nah, itu nanti Anda memahami dan mengetahui dan Anda mengamati. Nanti kalau sudah Anda bisa itu baru nanti diajarkan ini ya. Ada 5 metode ya dalam Paticcasamuppada. Yang pertama diajarkan, metode pertama adalah 12 mata rantai. Tetapi nanti ada metode yang kelima. Metode yang kelima Paticcasamuppada itu nanti diambilnya yang awija, tanha, upadana, dan juga sangkara dan kama. Nah, kalau Anda sudah punya konsentrasi kasina jana 4 itu, Anda bisa menyadari fenomena nama rupa yang saat ini, yang kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, gitu. Terus sampai menuju rahim ibu dan sampai di kehidupan yang lampau. Nah, dengan bantuan kasina putih itu Anda bisa melihat nama rupa itu ya. Nah, nanti Anda bisa menghubungkan antara sebab dan akibat yang lalu dengan yang sekarang ini. Yaitu nanti dengan bantuan konsentrasi Anda bisa melihat fenomena itu. Jadi nanti Anda kalau sudah mengetahui itu nama rupa, Anda menyadari, mengamati kelenyapannya atau bangganya kalau di dalam 16 nyana itu ya. Nah, nanti Anda terus mengamati itu, dan mudah-mudahan nyananya ini dari bangga nyana terus sampai sangkara UPK, anuloma, gotrabu, magapala. Nah, nanti ya 16 tahapan itu. Yang terakhir ini ada pelepasan akan 5 kanda atau pelepasan menuju nibbana. Nah, akhir dari meditasi anapanasati itu ya tujuannya untuk kenibbana. Jadi maka dari sekarang yang sudah ada bahannya, yang sudah ada konsentrasinya, terus ditingkatkan, terus ya dilatih. Mudah-mudahan Anda bisa sampai ke nibbana. Yang tadi ada pertanyaan tentang Brahma Wihara lagi ya, untuk maksudnya. Nah, sebenarnya yang kemarin sudah dijelaskan. Ada yang mungkin Anda harus ketahui dulu, diingatkan lagi. Pertama, langkah untuk mengembangkan cinta kasih itu kenapa diri kita sendiri. Nah, ini merupakan ini ya. Jadi kalau kita belum bisa memancarkan kepada diri kita sendiri, kalau kita pancarkan ke orang lain itu ya terkadang nanti mungkin metanya itu belum ada ya. Jadi makanya
pancarkan dulu kepada orang yang kita cintai, yaitu diri kita sendiri berulang-ulang. Kemudian baru pancarkan kepada orang dihormati, orang netral, terus kemudian orang yang tidak disukai. Nah, untuk kata-kata singkatnya sih tadi ini yang lalu itu, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Nah, itu ada praktekkan berulang-ulang sambil Anda mengucapkan, sambil membayangkan ya jaraknya 2 meter itu. Jadi Anda seperti Anda bercermin, Anda mendoakan atau mengatakan semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Nah, atau dengan kata-kata yang agak panjang, semoga saya terbebas dari bahaya, semoga saya terbebas dari derita mental, semoga saya terbebas dari derita fisik, semoga saya sehat dan berbahagia. Nah, itu kalimat-kalimatnya nanti ya tinggal diganti. Ya, kalau mau singkatnya itu tadi, semoga saya berbahagia, semoga guru saya berbahagia, semoga teman atau saudara saya bahagia, semoga musuh saya berbahagia. Nah, untuk yang singkat. Tapi kalau untuk yang panjang, Anda bisa menggunakan kalimat ini. Kemudian untuk karuna itu sebenarnya untuk semua orang yang sedang menderita. Nah, dijelaskan di sana, orang yang menderita itu orang yang belum terbebas dari samsara. Nah, jadi kalau Anda tidak ketemu orang sakit, misalnya teman Anda lagi sakit, nah ini Anda bisa pancarkan karuna. Atau Anda melihat teman Anda lagi susah, juga bisa. Tapi kalau Anda tidak ketemu orang susah atau yang sakit, semua orang yang masih dalam proses, masih ada kelahiran, belum terbebas dari kematian, belum terbebas dari kelahiran yang berulang, masih dalam samsara ini, itu juga menjadi objek dalam karuna. Jadi semoga orang itu mungkin kata-katanya terbebas dari derita. Kemudian kalau untuk yang mudita itu adalah objeknya adalah orang-orang yang lagi bahagia, atau mungkin orang-orang yang lagi sukses, ya itu kata-katanya. Jadi semoga orang ini tidak terpisah dari kebahagiaan atau kesuksesannya yang telah dicapai. Kemudian UPK adalah ini orang-orang mungkin ini bisa diterapkan. Yang pertama itu meta dulu. Yang lalu saya bilang kalau kita dalam kasus misalnya di rumah atau di lingkungan, misalnya kita punya saudara kita mungkin benci sama kita. Nah, ini bisa kembangkan UPK. Jadi nanti Anda mengucapkan di dalam batin, ya Anda bilang, misalnya Anda punya tadi saudaranya ini tidak suka sama Anda. Pada saat itu Anda bilang aja semoga, ya mungkin Anda sebutkan namanya, atau mungkin cuma ya misalnya tadi kakak atau saudara Anda, semoga kakak saya, kan mungkin tadi tidak menggunakan meta, tapi Anda bisa langsung dengan UPK. Jadi kakak saya punya karmanya sendiri, atau di sini pewaris karmanya sendiri. Nah, nanti terus Anda ulang-ulang di dalam batin ini, saya punya karmanya sendiri, orang itu punya karmanya sendiri. Jadi Anda renungkan itu. Nah, ini bisa Anda kembangkan UPK. Jadi ada 4 Brahma Wihara yang Sang Buddha ajarkan ini. Ya, ketika ini dikembangkan ini, kalau nanti ada yang sudah punya konsentrasi kasina putih, nah ini bisa mencapai jana. Nah, di dalam mengembangkan meditasi Brahma Wihara, jadi ada meta, karuna, mudita itu bisa mencapai jana 3. Nah, tapi untuk UPK ini tidak ini ya. Jadi hanya jana 4. Nah, jadi prosesnya itu nanti kalau seseorang yang sudah punya kasina putih dilatih, nanti Anda bisa mengambil objek diri sendiri
maupun misalnya satu objek tunggal, yaitu kita pancarkan ke seseorang, bisa masuk jana 1, 2, 3, dan 4. Bisa nggak 4 cinta kasih? Bisa nggak 4? Nggak bisa ya. Jadi untuk mengembangkan cinta kasih ini tidak bisa mencapai jana 4, karena meta ini mentoknya itu cuma jana 3. Nah, tapi kebalikannya UPK. Nah, UPK ini jana 4. Jadi biasanya bertahap dari meta, karuna, mudita, UPK ini. Kemudian ada tambahan tentang pelatihan dalam meditasi Anda ini. Ada yang kemarin kayanupasana. Jadi kayanupasana itu ada anapana, ada iriyapada, ada samajana. Kemudian yang keempat adalah ada ini patikula manasikara. Kalau seseorang sudah punya jana 4 anapana, biasa dilatih ini. Ada nanti kesa, loma, naka, danta, taco. Jadi dia per 5 dulu. Ketika dia sudah punya konsentrasi jana 4 itu, nanti dengan bantuan konsentrasi cahaya kebijaksananya itu diarahkan ke bagian kepala ini. Dan nanti dia bisa melihat rambut. Nah, rambutnya itu nanti bisa rambut yang di akarnya, yang bagian dalamnya. Nah, nanti ketika sudah jelas, dia baru melanjut ke bulu badan. Jadi nanti dari kepala sampai ke kaki ya dilihat dengan bantuan sinar ini kebijaksanaannya. Nah, nanti diarahkan ke tubuhnya itu, nanti dia bisa melihat tubuh bulunya tersebut. Nah, nanti ada beberapa mungkin memang karena konsentrasinya itu sangat-sangat bagus, bisa melihat bulu badan maupun juga organ-organ lainnya itu dengan jelas, dengan mungkin juga bukan persepsi. Jadi ada dua, nanti ketika melihat 32 bagian tubuh itu, ada yang memang dilihat secara real, ada yang cuma persepsi. Nah, biasanya kadang ya kalau konsentrasinya belum dalam itu dilihat hanya persepsi. Ya, kebayang atau seperti Anda pernah melihat ya, itu persepsi. Tapi kadang ada karena konsentrasinya dalam itu, ketika melihat organ-organ di dalam itu bisa dilihat secara real. Ya. Jadi kayak Sang Buddha dan juga mungkin para arahat atau juga seseorang yang sudah konsentrasinya itu benar-benar kuat, matang, jananya itu, dia bisa melihat secara real. Nah, jadi tadi pelatihannya itu kesa, loma, naka, dan tato dulu, atau rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulitnya itu dilihat dulu satu persatu. Ketika sudah jelas baru naik lagi ke bagian-bagian yang lagi. Dari rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, 35, baru nanti kalau Anda sudah jelas baru tambah lagi daging, urat, tulang, tulang sumsum, ginjal. Jadi ada 5 lagi. Nah, kemudian tadi dengan konsentrasinya itu Anda bisa melihat ya daging, urat, tulang, tulang sumsum. Jadi tulang sumsum yang biasa di dalam tulang itu ada seperti itu ya, kayak ini ya, putih-putih kekuningan sumsum gitu ya. Nah, itu terus ke ginjal, jadi arahkan di bagian pinggang Anda. Nanti dengan konsentrasi cahaya kebijaksanaan jana 4 itu Anda melihat bagian organ-organ itu. Nah, nanti jantung, hati, sekat rongga, dada, limfa, paru-paru dan sebagainya semua itu ya dilihat juga dengan konsentrasi Anda. Nah, tetapi kalau sekarang mungkin Anda belum punya konsentrasi, apakah bisa dilatih ini? Bisa nggak? Apa?
Iya, jadi bisa ya. Kalau Anda sekarang belum konsentrasi, ya Anda renungkan aja, misalnya tubuh Anda itu dari rambut sampai air kencing itu menjijikan. Kan ada bagian-bagian Anda yang sudah lihat, misalnya air kencing, kotoran, juga mungkin keringat, lemak, air mata, ludah, ingus, nah, juga mungkin kotoran yang lainnya. Nah, atau mungkin yang bagian-bagian yang luar itu Anda bisa lihat itu menjijikan. Rambut Anda menjijikan apa indah ibu? Rita apa menjijikan? Benar. Coba ibu-ibu rambutnya indah menjijikan. Apa? Indah apa menjijikan rambutnya? Coba ngaca dah. Bagus nggak? Bagus ya. Tapi coba deh ya, besok pagi rambut Anda taruh di mangkok atau di piring Anda makan ya. Indah apa enggak ya? Iya. Nah, jadi nanti biarpun Anda sekarang belum punya konsentrasi untuk perenungan tubuh yang menjijikan, ya Anda lihat ya tubuh memang menjijikan ya. Ini kalau misalnya ada laki-laki atau perempuan diserang nafsu, kemudian ya Anda bayangkan aja, misalnya tadi laki-laki ini terbayang nafsu, ya tubuh Anda sendiri menjijikan, tubuh orang lain pun menjijikan ya. Ini ketika biarpun ya Anda belum ada konsentrasi, ya renungkanlah tubuh Anda sendiri maupun orang lain itu sangat menjijikan atau sangat kotor ya. Itu juga bisa Anda merenungkan tentang tubuh yang menjijikan. Tapi kalau ada konsentrasi itu memang akan mungkin lebih jelas, lebih mendalam, bagian-bagian organ di dalam itu Anda bisa lihat. Kemudian yang kelima itu adalah meditasi 4 unsur sebenarnya. Jadi kalau Anda mengerti ya, berarti meditasi 4 unsur itu kalau sudah punya jana 4 itu sangat tidak sulit sebenarnya. Tapi kalau Anda sekarang belajar meditasi 4 unsur, belum ada konsentrasi, kadang umumnya gitu, kalau paraminya nggak di situ sulit ya. Nah, tapi kalau di dalam Satipatthana ini sebenarnya ada tahapan ini, perenungan aja, merenung bahwa di tubuh kita ini ada unsur tanah, air, api, angin. Dan nanti Anda seperti ini, tukang daging itu yang terampil atau pembantunya itu menyembelih. Dan nanti ada bagian-bagian tubuh itu, tadi ada unsur tanahnya, unsur airnya, unsur apinya, dan unsur anginnya. Nah, jadi Anda yang mungkin biarpun belum ada konsentrasi, Anda merenung saja di dalam pikiran Anda, ya Anda bawa tubuh ini hanya 4 unsur ini, unsur tanah, unsur air, api, dan angin. Yang merenung gitu sebatas. Kemudian yang kita lanjutkan ada Dhammanupassana. Dhammanupassana ini ada beberapa bagian. Jadi niwarana atau rintangan batin. Ketika Anda sekarang duduk meditasi tadi ataupun nanti, niwarana ini pasti muncul. Tapi mungkin apa yang Anda harus lakukan ketika panca niwarana atau rintangan batin ini? Nah, kalau Anda bisa menggunakan ini dengan Satipatthana ya. Ketika kama canda ini muncul atau memiliki kama canda itu mengetahui ada kama canda di dalam diriku. Anda tahu aja gitu. Jadi misalnya laki-laki ini terus aja kebayang perempuan, ya, atau perempuan kebayang laki-laki, ya, gantilah. Perempuan juga pasti ya. Saya belum pernah dengar ya perempuan. Yang benar sih ada nggak sih ya? Ada nggak? Kok nggak ada yang pernah ngomong? Kalau laki-laki kan saya tahu lah, saya laki-laki ya. Perempuan ada nggak?
Bante gitu. Ada nggak? Ada nggak? Bante terlalu memaksa. Apa? Bante terlalu memaksa. Ya enggak, itu jawabannya. Belum tahu sih dari kemarin, belum ada yang pernah jujur. Iya, ibu-ibu. 2 kali lipat. Kalau bisa jawab, dikasih hadiah. Memang ibu-ibu gitu Bante. Kalau pakai mic aja pelan, tapi kalau di luar suaranya kencang sekali Bante. Ngaku ayo. Sini ada yang belum kawin nggak? Ada yang belum kawin nggak? Semua udah kawin semua ya? Ibu-ibunya ya? Ya udahlah. Kalau misalnya tadi perempuan atau laki-laki diserang oleh nafsu, Anda cuma katakan di dalam batin Anda tadi pazanati, mengetahui ada kama canda dalam diriku, atau mau singkatnya ya tadi Anda ketika diserang oleh nafsu itu Anda mengetahui aja di dalam batin dengan mengatakan dalam batin ada kama canda gitu. Atau mau lebih panjang lagi, ada kama canda dalam diriku ya. Anda katakan itu aja cukup, nanti dia pergi ya. Udah ada yang buktikan ya mungkin. Jadi ketika tidak ada kama canda sama Anda ketahui ya, jadi ketika kama canda itu Anda ketahui, di pikiran ada kama canda, kemudian Anda mengetahui itu, dia nanti tidak ada kama canda, ya Anda juga tahu tidak ada kama canda. Demikian pula juga yang lainnya, seperti ini Biapada dan juga Tinamida, Udaca, Kukuca. Ketika Anda duduk meditasi anapana maupun juga di dalam kehidupan sehari-hari, 5 niwarana ini pasti menyerang Anda. Nah tadi senjatanya itu cuma pajanati. Jadi dengan Anda menyadari aja, mengatakan di dalam batin, ketika pikiran ini tadi diliputi oleh Biapada atau niat buruk atau kebencian, kemarahan atau ini tadi kama canda ini, Anda sadari aja di dalam batinnya itu tadi dalam diriku ada kama canda. Atau kalau Anda tadi sedang diliputi oleh kebencian, kemarahan, Anda bilang juga ada kama, ada Biapada dalam diriku. Itu aja sebenarnya. Dengan Anda mengatakan di dalam batin, nah nanti dia bisa tersingkir, dia akan pergi. Kemudian juga kalau Tinamida, Anda mengatakan itu ada Tinamida, kadang sulit ya. Mungkin ada yang merasa ngantuk atau malas, ya Anda harus beri semangat, atau juga mungkin Anda memberi ini ya, mungkin cuci muka atau melihat ke langit-langit, atau juga Anda ganti posisi atau ganti objek. Kemudian Udaca, Kukuca, kegelisahan, kekhawatiran pada saat itu muncul, Anda juga sadari aja ada Udaca, Kukuca dalam diriku. Dan nanti ketika Anda bisa mengetahui itu, nanti Udaca, Kukuca itu pergi ya. Terus kemudian Wicikica, keraguan-raguan juga Anda sadari. Nah, kemudian itu bisa juga ketika Anda menyadari, itu bisa pergi. Biasanya biasanya yang paling mendominasi 2 itu Bante. Biapada, Bukan. Tinamida sama Kukuca. ya, Tinamida sama Udaca ya. ya, Udaca Kukuca yang paling mendominasi biasanya itu Bante. ya. Jadi kalau nanti Anda sering ngantuk, ya kalau Anda ngantuknya itu karena fisiknya lemah ya, nah itu Anda harus mungkin ya kayak olahraga atau mungkin buat badannya segar ya. Kalau misalnya ini Udaca, Kukuca itu Anda gelisah khawatir, yang mungkin itu Anda harus ketahui bahwa itu cuma di pikiran. Kadang Anda khawatir, aduh anak saya udah makan belum misalnya, atau khawatir ada sesuatu.
pada saat itu coba untuk tidak partisipasi. Ini cuma bentuk dari udaca kukuca. Jadi kadang kenyataannya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Nah ini kadang Anda cuma gelisah aja di pikiran mungkin. Nah tapi kenyataannya kadang berbeda, kadang tidak ada apa-apa ya. Ini cuma khawatir aja. Akhirnya Anda gelisah. Yang berikutnya itu ada ini, ada kanda. Nah ini juga bisa diterapkan. Ada 5 kanda. Nah ini juga penting ya. Kalau ketika Anda pikirannya itu nanti tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya perasaan, misalnya, pertama ya Pak jelaskan dulu apa itu 5 kanda. Yang pertama adalah rupa kanda atau bahasa Indonesianya jasmani. Kemudian wedana kanda, perasaan. Kemudian tanya kanda, persepsi. Kemudian adalah sangkara kanda, bentukan-bentukan batin. Dan yang terakhir adalah winyana kanda. Nah ini yang bisa dipakai, yang diterapkan mungkin untuk wedana atau juga pikiran atau ini sangkara. Jadi pada saat ini misalnya kadang penerapannya, dulu ada satu ibu, dia itu fobia sama gelap. Fobia gelap, tahu ya. Jadi kalau lampu dimatiin itu dia nggak bisa. Nah ketika itu dia baca satu buku, guru itu mengajarkan tentang 5 kanda ini. Jadi ketika dia mengalami kondisi lampu yang gelap atau nggak ada lampu itu, dia ada ketakutan. Nah tapi dia selalu juga mencari tentang dhamma, akhirnya ketemu ini 5 kanda ini. Jadi yang ketika tadi dalam kondisi gelap, dia muncul perasaan takut, perasaan gelisah, pikirannya kan. Nah kemudian dia sadari ketika ada kegelisahan atau itu dengan kanda. Jadi ketika pikirannya itu diliputi ketakutan, ya dia sadarin ini cuma pikiran, ini pikiran gitu. Jadi dia tidak terlibat lagi dengan pikiran yang tadi gelisah itu. Nah hanya menyadari aja ini pikiran gitu. Atau juga kasusnya kalau Anda lagi misalnya ketika mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, atau Anda lagi kondisinya itu mendapatkan sesuatu yang buruk, timbul perasaan yang tidak menyenangkan, Anda juga bisa menyadari ini perasaan gitu, bukan milikku gitu. Nah, nanti itu juga bisa meredak. Jadi Anda tidak terlibat ketika perasaan itu tidak menyenangkan. Anda tidak berpikir panjang, hanya mengetahui ini perasaan gitu. Jadi nanti ketika Anda sadar itu, Anda tidak memanjangkan cerita-ceritanya, selesai. Jadi kalau Anda bisa melatih dhammanupassana 5 kanda ini. Ini dulu ya untuk malam ini. Jadi ada 5 kanda yang terakhir ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya sebelum ditanya. Saya membaca itu kayak Nupassana. Ya, Itu kan ada tertulis 9 ayat ke kubur, saya penasaran gitu. ya. Pengen tahu apa itu maksud. Ya tadi ada belum. Pernah nggak ngelihat gambar, ada satu gambar itu ada 9 rangkaian ya, dari mayat ya, itu masih ada sampai dia jadi tengkorak kulitnya itu ya. Belum pernah lihat. Nah sini lagi nggak ada stok. Ya kalau itu kan bisa merenungkan ya, di sini ada di jutanya. Panjang ya.
Nah, kita baca. Jadi di sini para biku seperti biku melihat sosok mayat yang dibuang di tanah perkuburan yang sudah mati selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, mengembung, berubah warna, sudah menjadi sedikit busuk. Nah, kemudian ia membandingkan dengan tubuhnya. Tubuh ini juga memiliki sifat seperti itu, memiliki keadaan demikian, dengan demikian tidak melampauinya. Nah, jadi tadi tubuhnya orang lain sama dia dibandingkannya. Nah, kemudian di sini ada ini ya, sama. Jadi yang tadi ya tubuhnya itu dari yang mayat itu ya. Nah, nanti sebenarnya ada 9 gitu bentukannya itu tadi. Ini yang berikutnya melihat sosok mayat yang dibuang di tanah perkuburan, terus yang sudah dimakan oleh burung gagak, dimakan burung elang, kemudian dimakan oleh burung bangau, kemudian dimakan oleh harimau, dan kemudian dia bandingkan dengan tubuhnya. Nanti dia bandingkan lagi, di sini ada melihat sosok mayat yang dibuang di perkuburan, sebuah tengkorak dengan dagingnya. Nah, itu nanti jadi ada 9 ini ya, seperti bentukannya. Jadi ini yang berikutnya tadi melihat sosok mayat yang dibuang di tanah perkuburan, yaitu sudah jadi tengkorak dengan daging darah, terikat dengan urat-uratnya. Nah, kemudian ya nanti bagian-bagian itu sampai nanti menjadi ini. Yang terakhir itu menjadi tumpukan serbuk tulang-tulangnya yang membusuk. Nah, dari awal sampai terakhir busuk itu ada 9 tahapannya. Dari yang masih utuh, terus sampai tadi tulang-tulang daging yang dimakan burung kan, sampai nanti tubuhnya itu sampai tulang-tulang menjadi serbuk. Ada 9 tahapan gitu. Maksudnya itu suatu bentuk anicca ya? Iya, jadi proses bukan anicanya di sini adalah menjijikannya ya. Jadi kita bandingin mayat itu sama tubuh kita kan. Jadi kasus ini ya. Jadi ketika melihat mayat yang misalnya masih utuh lah, nah demikian pula ketika nanti ya suatu saat saya pun atau aku pun sama seperti itu gitu. Nah, nanti kan ada 9 jenis itu, jadi renungkan aja gitu. Ketika kita melihat mayat itu, kita juga melihat ke dalam diri kita. Suatu saat kita pun seperti itu gitu. Ya, mungkin maksudnya juga untuk introspeksi ke diri misalnya. Iya. Cantik kan sama juga nanti. Iya. Jadinya begitu gitu. Ya, merenung lah intinya ya. Jadi sifat dasar dari tubuh itu yang diri kita maupun orang lain itu tadi ya, menjijikan, anicca. Ya. Ya, anicca. Ini Bante dapat dari berat sakit. Iya. Kalau dapat dari buku yang kita ketemu. Hah? Terus apa? Jahat. Iya. Sedikit baca. Tapi itu kalau di buku ini halaman banyak itu. Iya. Iya. Itu saya jelas banget. Iya. Tapi bukan membayangkan dengan ya, saya benar-benar lihat sendiri. Iya. Jadi itu aliran darahnya deras sekali. Bentuk partikel-partikel darahnya itu banyak. Iya. Apa emang seperti itu gimana ya? Nah, ya, jadi ada begini ya, sistematis. Jelas sekali kan ya. Jadi bukan menghayal. Ya, kan.
Iya. Jadi unsur yang apa? Mengalir, Karakteristik mengalir ya. iya. Jadi saya lihat dalam, Iya. tapi lihatnya tuh kan berhenti semua berarti. Iya. Saya hanya lihatnya secepat nanti dari mulai apa dapur sampai bawah. Iya. Itu juga kaki kami orang nanti. Itu alirannya deras sekali. Partikel-partikel darahnya itu kelihatan sekali berarti. Iya. Nah ini mungkin itu dulu ya. Dalam merangkai meditasi 4 unsur itu ada 12 karakteristik. Iya. Nah ini jadi untuk pengetahuan juga. Tapi kalau Anda mau coba, ya kalau ada parami bisa juga. Jadi ada tahapan tadi meditasi 4 unsur ini. Ada unsur tanah ini punya 6 karakteristik: keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan, mengalir, kohesi, panas, dingin, angin, menopang, mendorong. Nah yang pertama itu kenapa diposisikan melihat karakteristik mendorong? Karena itu yang lebih mudah dulu. Nah nanti tadi mendorong, kemudian keras, kasar, berat, menopang, lunak, kemudian halus, ringan, panas, dingin, kohesi, dan terakhir mengalir. Di sini ada pengamatan dulu ya. Jadi misalnya tadi dari yang mendorong, kita mengamati mulai dari menyadari dari kepala sampai ke kaki. Nah nanti ketika kita mengamati dari kepala ke kaki itu, bagian yang mendorong itu mungkin ada beberapa yang tidak mendominasi, ada yang mendominasi. Pada saat itu baru nanti mungkin kita ketemu yang lebih mendominasi atau yang lebih jelas. Nah pada saat itu nanti ambillah bagian yang mendominasi itu. Nah nanti Anda ketika sudah jelas, sudah puas, baru melanjut dari mendorong ke keras. Jadi nanti sama juga scan dari kepala sampai ke kaki itu, mana bagian yang keras itu yang mendominasi. Nanti ketika Anda sudah mendapatkan itu keras, ya, jadi ada contohnya ini. Keras itu seperti gigi Anda ditekan, nah kemudian Anda merasakan itu keras. Nah kemudian Anda scan dari kepala sampai ke kaki, mana yang mendominasi. Nah pada saat itu Anda mungkin mengetahui bagian tertentu yaitu mendominasi atau terasa jelas. Pada saat itu Anda ini nanti Anda ketahui, Anda simpan dulu. Dan nanti yang lambat laun Anda sudah menyadari 12 karakteristik itu, kemudian susun ulang lagi sesuai urutannya. Ketika Anda ngomong tanah, kemudian Anda langsung ke 6 karakteristiknya dulu. Ketika ngomong tanah di dalam batin, Anda langsung keras. Nah tadi Anda keras itu sudah mendapatkan bagian yang terasa jelas atau yang mendominasi ketika Anda ngomong tanah. Kemudian pikirannya langsung segera ke keras dulu. Tadi ke bagian gigi atau tulang-tulang yang Anda kira tadi merasa jelas. Kemudian ketika Anda sudah ke keras, lanjut ke kasar. Nah tadi misalnya Anda sudah mendapatkan
bagian yang kasar itu mendominasi mungkin di bagian kulit tangan Anda pada saat itu. Anda sudah ketahui ketika Anda ngomong kasar, pada saat itu Anda arahkan pikirannya itu ke bagian yang terasa jelas kasarnya. Dan kemudian berat. Kemudian tadi mungkin Anda sudah mendapatkan berat itu ketika tangan Anda sedang di pangkuan ini, Anda merasakan ada berat. Nah, jadi nanti mungkin itu yang mendominasi atau yang lebih jelas. Kemudian ketika Anda ngomong berat, Anda ini ketahui tadi atau Anda arahkan pikiran itu ke berat tersebut. Nah, demikian juga yang berikutnya, lunak, halus, ringan, mengalir, kohesi. Nah tadi ya dari pengalaman Ibu Christine, ketika fenomena dari mengalir itu kan terasa jelas darahnya ya. Iya benar. Nah prosesnya itu nggak perlu juga rupa kalapanya dulu ya, cuma putar aja. Ketika ngomong tanah, arahkan ke 6 karakteristik. Ketika ngomong angin, 2 karakteristik itu mengalir dan kohesi. Jadi ketika ngomong air, terus kan tadi ngelihat darah yang mengalir. Nah udah lihat aja. Jadi ngomong air ke darah yang mengalir dan bulu-bulu ke yang kohesi ya. Jadi ketika nanti lanjut ke api juga, ketika kita ngomong api, langsung pikirannya itu kedua karakteristik ini, panas gitu kan. Jadi kepanasnya dulu, hangat, terus nanti kedingin, ke bagian yang dingin itu ya, pikirannya diarahkan. Kemudian angin yang menopang mendorong. Menopang mendorong itu nanti Anda lihat fenomena mungkin yang biasa mendorong itu mendominasi di perut ya. Kemudian menopang itu di tulang belakang Anda sedang gitu ya. Duduk ini ditopang oleh tulang-tulang belakang Anda. Ketika ngomong angin, pikiran Anda itu langsung mengarahkan ke bayang Anda sedang duduk, ya tulang ini sedang menopang Anda. Nah, jadi ada fenomena karakteristiknya itu diarahkan atau juga dirasakan atau tahu aja gitu. Seperti kohesi. Kohesi itu kan artinya perekat. Nah, yang unsur air ini perekat itu nanti ketika Anda tahu kohesi itu merekat, jadi nanti ketika Anda ngomong air itu pertama ke mengalir ke darah itu kebayang. Kemudian nanti ketika kohesi perekat ini Anda kebayang antara kulit, daging dan tulang itu bisa merekat karena ada unsur air yang perekat tersebut. Jadi ketika ngomong air, Anda langsung mengalirnya itu kebayang, terus juga kohesinya Anda kebayang. Nah kalau panas dingin itu bisa dirasakan ketika Anda ngomong api. Anda rasakan aja mungkin telapak tangan Anda yang terasa hangat, atau fenomena yang kebalikannya dingin ini mungkin di bagian tertentu Anda merasa dingin, arahkan ke situ aja ya. Kemudian yang angin tadi juga demikian, putar, nanti ngomong tanah sekitar 5 detik, kemudian air ya 5 detik itu, api 5 detik, angin 5 detik kira-kira ini. Jadi ada 1 menit itu 3 putaran, tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin, terus diputar sampai ribuan kali. Jadi ketika Anda ngomong tanah, 6 karakteristiknya itu ya ada yang dibayangkan, ada yang dilihat, ada yang dirasakan, terus berkeren. Nanti fenomena yang terjadi itu nanti ketika Anda sudah punya konsentrasi dan anapana atau kasina itu, nah nanti tubuhnya itu memakin memutih, memakin terang, nanti menjadi balok es atau jadi bening. Nah baru nanti diarahkan satu bagian, nanti menjadi rupa kalapa. Itu sistemnya ya.
Tapi kalau yang sekarang Anda mungkin belum anapananya berhasil melatih awal dua bola ketretik, mungkin agak sulit juga. Lebih baik anapananya udah Bante lihat umumnya ini tinggal waktu ya. Anda tekun anapananya bisa jam 4 selesai, kasihnya 4 unsur itu enggak kesulitan. Itu sebenarnya kayak Patibhaga Nimitanya itu dipecah jadi rupa kalapan. Sebenarnya. Kayak Mama Reza bilang nafas itu ya, lebih gitu. Iya, itu kan udah jadi. Jadi nanti baru diamati lagi rupa kalapannya itu tadi ada 4 mahabhutanya, ada 4 turunannya ya. Disadari aja. Jadi makanya lebih baik yang anapana aja dulu. Karena umumnya yang di sini anapananya caranya udah tepat, tinggal pengulangan aja ya. Nanti jadi pertanyaan, kenapa secepat banget? Iya, nggak apa-apa.